Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Nining. Jadi kita akan membahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbicara mengenai jika suatu fluida diletakkan pada ruang tertutup, perubahan tekanan pada suatu titik akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida. Kita langsung terapkan ke contohnya saja ya. Jadi misalnya ada suatu piston atau ada suatu namanya penggerak ya. Jadi ini diterapkan di steam mobil. Biasanya steam mobil itu fungsinya untuk mengangkat mobil supaya mobil ini bisa dibersihkan di bagian bawah sini. Nah, ini menggunakan prinsip pada hukum Pascal. Jadi di sini kita harus menekan dulu gaya. Nah, ini pada ruang tertutup, ini apa sih ini? Ini adalah air ya. Ada fluida air yang ketika ditekan di atas ini, maka ini akan diteruskan ke arah samping sehingga ini bisa menaikkan mobil supaya mobilnya itu gampang dibersihkan. Kita tahu prinsip bahwa asalkan berada pada ketinggian yang sama ya, maka tekanan yang ada di kiri sama dengan tekanan yang ada di kanan ya. Ini bedanya adalah yang kiri ini kecil luas permukaannya dibanding yang kanan. Ini sengaja karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya tetapi berbanding terbalik dengan area atau luas permukaan. Kalau areanya itu diperkecil, maka akan mendapatkan tekanan yang besar. Nah, inilah kenapa supaya kita bisa mengangkat mobil yang besar, yang berat, kita perlu menggenjot gaya di piston ini yang semudah-mudahnya ya. Karena kan ini pekerjaan dari suatu manusia atau mesin ya. Jadi dengan gaya yang kecil kita maunya dapat gerakan ke atas untuk mengangkat mobil yang bebannya berat kayak gitu. Nah, dengan prinsip ini, tekanan yang di kiri dengan tekanan yang di kanan sama, maka tekanan yang di kiri sama dengan tekanan yang di kanan asalkan apa? Masih satu jenis cairan yang sama dan ketinggiannya sama. Maka kita ubah ke dalam ini, uraikan F per A. Kalau ini ada di area 1, maka F1A1. Kalau ini yang ada di 2, maka F2A2. Seperti itu. Jadi, hukum Pascal adalah berbicara mengenai tekanan pada fluida di ruangan yang tertutup. Sehingga fluida ini akan memberikan tekanan ke arah lain gitu. Oke, kita coba ke soal nomor 1. Alat pengangkat mobil hidrolik mempunyai luas penekan dengan luas 40 cm. Kita tulis dulu ya yang diketahui. Alat pengangkat mobil hidrolik memiliki luas penekan dengan luas 40 cm. Berarti ini yang kecil ya. Yang area 1 nih, kita boleh kasih kode area 1A1. Ini 40 cm persegi. Alat itu diisi cairan dengan massa jenis cairannya adalah 1,6. Kita boleh tulislah rho. Fluidanya adalah 1,6 gram per cm kubik. Lalu luas pengungkit mobil adalah 3 meter persegi. Nah, di sini nih, yang area 2 yang ketika luas pengungkit yang mobil yang sebelah sini itu menggunakan satuan meter persegi karena luas sekali ya. Kalau sentimeter kan yang kecil. Nah, 3 meter persegi. Nah, ini tuh harus diubah ke dalam apa? Ke dalam meter persegi nih yang A1-nya. Atau mau yang meter persegi yang ubah ke sentimeter. Sama aja sebenarnya ya. Kita mau pakai yang mana? Ini aja deh yang diubah ke meter persegi ya. Nah, dari tangga-tangga itu apakah kalian masih ingat? Kucing hitam dalam mobil diam cuma manggut. Berarti kan kalau dari senti ke meter naik gak sih? Naik ya. Naiknya berapa kali? 2 kali. Kalau naik dibagi berarti dibagi berapa? 100. Tapi ingat
semuanya kuadrat. Jadi semuanya dikuadratin. 100 pangkat 2 berapa sih? 10.000. Oleh karenanya kita boleh pindahin dulu yang area 2 ini ke bawah supaya muat. Karena kita mau bagi 40 ini dengan 100 pangkat 2 berapa tadi? 10.000. Kayak gitu. Atau bisa juga kita pakainya 4/1000 ya. Coret-coret nolnya. Nah, oke, gitu aja dulu. Nanti kita simpan A1-nya 4/1000 ya. Di sini 4/1000 meter persegi. Alat itu akan digunakan untuk mengangkat mobil dengan massa. Massanya mobil adalah mobil adalah 8.100 kg. Nah, apakah massa mobil akan digunakan dalam perhitungan? Iya. Nah, tapi di sini kita itu dulu. Catat yang ditanya. Berapakah gaya yang harus dikerjakan pada tuas penekan? Jadi gini. Di sini ada luas area 1. Ini luas area 2. Nah, area 1 dikerjakan gaya sehingga dapat menggerakkan mobil dengan beban tertentu. Nah, maka beban itu bisa kita ubah di sini dari F2 menjadi beban. Beban tuh artinya berat ya. Berat tuh apa? Mg. M dikali G. Nah, makanya nanti ketika kita harus mencari gaya pada piston atau di area 1, kita bisa uraikan dulu yang di kiri sama yang di kanan. Di kiri tekanan di kanan, atau boleh kalau mau pakai angka 1 angka 2 juga boleh, area 1 area 2, sehingga kita bisa dapatkan F1 per A1 F2 per A2. Nah, F1 itu adalah gaya yang harus dikerjakan supaya bisa mengangkat piston. Nah, sekarang A1 kita masukkan yang tadi 4/1000 ini ya. Nah, jangan khawatir, ini udah per lagi 4/1000, jangan khawatir, kita tulis dulu aja. F2, apa sih F2? Yang tadi barusan saya bilang F2 itu beban dari mobil, berat, M kali G. Sedangkan kita belum mencari W mobil. M mobil dikali G. M-nya 8.100 kilo, G-nya 10. Walaupun nggak ada, kita pasti tahu ya G itu 10. Berapa nih 8.100 kali 10? Tinggal tambahin aja nolnya 1. 81.000 Newton gitu ya. Nah, sehingga F2-nya kita pakai yang W ini. F2 itu adalah beban dari mobil 81.000. A2 kita pakai yang 3 meter. Gitu ya. Nah, lalu kita gimanain? Kalau caranya ibu sih, kalau yang bersilangan dikali, sisanya bagi, gitu ya. Oke, sekarang berarti kita tulis dulu nih yang F1-nya. F1 adalah yang bersilangan dikali 4/1000 dikali apa? 81.000. Baru dibagi 3. Sebenarnya ya, kalau kalian mau bagi 3-nya di sini juga boleh gitu. Ya, nggak ada masalah. Kita mau gini-gini coret-coret dulu boleh ya. Sehingga 81 dikali 4 atau 4 kali 81 per 3. Nah, ini dulu deh yang dibagi-bagi. 81 bagi 3 dapat 27 nggak sih? Bukan ya? Kalau nggak kita pakai kalkulator aja kali ya. 81 bagi 3. Oh, nggak usah. 1 bagi 3. Ini dapat 2 ya? 2 21. Oh, 27. Berapa nih? Udah ya, dapat 27 ya. 27. Tinggal 27 bagi kali 4. 27 kali 4 berapa? 7 kali 4 28. 4 kali 2 8, tambah 2 10, 108 Newton. Wah, ternyata kita perlu memberikan gaya 108 Newton aja nih untuk mengangkat mobil yang 81.000 Newton.
berat sekali ya. Tapi dengan adanya prinsip dari hukum Pascal, segini aja udah bisa mengangkat mobil. Nah, ini pentingnya kita belajar fisika. Kita jadi tahu nih manfaat dari hukum Pascal untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.